Tirta Yasa melaksanakan PPL administrasi. Selamat menunjuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Mari berkreasi meraih mimpi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Boleh, silakan. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir. Kemudian semua hadir kalian. Kemudian sekarang silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin setelah mulai. Doa selesai. Baik. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai perkembang biakan. Kemudian perkembangan biakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan kemarin sudah kalian pelajari. Apa itu perkembang biakan generatif? Perkembangbiakan dengan cara melalui perkawinan. Perkembangbiakan dengan cara Perkawinan. Vegetatif Tanpa melalui perkawinan. tanpa melalui proses Perkawinan. Kemudian kalian sudah duduk pada posisi masing-masing, pada kelompok masing-masing. Sudah duduk pada kelompok masing-masing. Kemarin sudah dibagikan LKPD, ya. Kemudian setelah ibu bagikan LKPD, kalian nanti harus mengerjakan LKPD sesuai dengan yang ada di LKPD tersebut. Perintahnya seperti apa? Kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Kemudian kalian kemarin sudah ibu tugaskan untuk membawa bunga. Bunga apa kemarin yang dibawa? Sepatu. Bunga sepatu. Kemudian kalian sudah bawa. Ada yang tidak bawa kelompoknya? Bawa semua. Semua bawa. Kemudian bahan ajar kemarin sudah ibu bagikan. Kemudian buku untuk pembelajaran juga sudah ibu bagikan. Sekarang kalian sebelum mulai pembelajaran, kita lihat dulu mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi materi kita hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian untuk sebelum mulai pembelajaran inti, kalian lihat di sini. Apakah kalian tahu gambar apa itu di depan? Jagung. Jagung. Apa perkembangbiakan dari jagung atau caranya? Cara jagung berkembang biak itu seperti apa? Generatif. Secara Generatif. Benar. Aplaus buat yoga. Kemudian kalian lihat di sini proses perkembangbiakan juga ada dua, secara generatif, secara vegetatif. Tadi sudah kalian sebutkan, kalian sudah paham apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kemudian di sini ada perkembangbiakan generatif, contohnya bunga. Bunga yang kalian bawa adalah salah satu contoh dari perkembangbiakan generatif. Ya. Kemudian setelah itu kalian lihat video yang ada di layar. Ini mengenai proses perkembangbiakan generatif. Kalian simak, nanti ini digunakan untuk mengerjakan Nah, sama seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh.
Kemudian sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu berikan waktu 10 menit. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan, kemudian dengan cara mengamati bunga yang sudah kalian bawa tadi, ya. Kemudian melihat buku yang sudah Ibu bagikan, kemudian dan bahan ajar yang Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan. Tinggal kalau ada yang tidak jelas, baru bertanya, ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagian-bagian bunga bersama fungsinya. Yang pertama ada kepala putik berfungsi sebagai tempat untuk menerima sebut sari saat terjadinya proses pendidikan. Yang kedua bakal gigi yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan pertemuan antara sel-sel telur. Ketiga ada takai bunga yang berfungsi membantu proses penyebutan. Keempat ada bunga sari yang berfungsi sebagai alat pembiayaan kami jantan dari tumbuhan. Kelima mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar tegap. Keenam pokok bunga yang memiliki fungsi melindungi bunga yang masuk pindah. Yang terakhir indung telur yang berfungsi melindungi biji-bijinya. Sekian dari kami presentasi kelompok kami. Bila ada yang tidak jelas, silakan teman-teman bertanya. Ada yang mau bertanya atau tidak jelas? Silakan, boleh. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau maju, silakan. Boleh kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Ayo semuanya. Pak. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang membantu proses penyebutan. Yang kedua, putik. Menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyebutan. Yang ketiga, benang sari sebagai alat penyebutan dari tumbuhan. Yang keempat, kakao gigi. Berfungsi melindungi sari sel telur dan tempat pertemuan sel-sel telur. Yang keempat, lokal. Untuk melindungi bunga yang masih muda. Yang keenam, takai bunga sebagai saluran transportasi yang Ada pertanyaan?
kalian nantikan hasil diskusinya. Kemudian sekarang penilaian kelompok. Silakan kelompok 4. Bagaimana tanggapannya tadi terhadap diskusi kelompok 1? Gimana suaranya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ya, ikut tanya lagi sekarang. Apa kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Kenapa kalian bisa senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana media pembelajarannya? Baik. Kemudian kalian juga belajar dengan bawa bunga, berarti hal-hal atau benda konkret. Senang nggak belajar dengan benda konkret? Tadi sudah melihat bunga, bunganya sudah diamati. Kalian sudah tahu mana putih, mana benang sari. Senang tidak belajar dengan benda konkret? Kemudian terakhir kesimpulan kita hari ini adalah pertama, perkembangbiakan ada berapa macam? 2. Perkembangbiakan geografi. Yang kedua, bagian-bagian bunga ada apa saja? Mahkota, sari, putih, kawan biji, kelopak, tangkai. Coba, kalau fungsinya, fungsi dari benang sari apa? Benang sari apa fungsinya? Menyimpan serbuk sari. Menyimpan serbuk sari. Merupakan alat kelamin jantan atau betina benang sari? Jantan. Putih? Betina. Demikian pembelajaran kita hari ini dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi. Mari berkreasi meraih mimpi. Alhamdulillah, sekian, terima. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Mari berliterasi meraih mimpi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Raka. Kenapa Raka tidak hadir? Izin sembahyang. Udah. Hari ini ada acara sembahyang Raka sehingga tidak hadir ya. Kemudian sekarang kalian silakan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian silakan berdoa. Silakan ketua kelasnya. Silakan Adel dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Iramasya. Om Siddhastu Natastu Swaha. Om Berjatuh Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Tapasodatistat Kamajatam Brahmanam Brahma Niestam Vecam Sarvam Amertam Sakam. Om Santi 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 Om. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas yang pertama kemarin kita sudah bahas mengenai perkembangbiakan. Apa kemarin?
Generatif. Untuk pertemuan kedua kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tayangan Canva, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami maupun vegetatif buatan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tahapan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan melalui tayangan Canva, peserta didik mampu menunjukkan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan tepat atau dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tahapan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan melalui tayangan Canva, peserta didik mampu menentukan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan tepat. Tuh ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kalian lihat di tayangan depan di layar, kalian tahu ada gambar 1, ada gambar 2. Kalian perhatikan di situ. Gambar 1 apa gambarnya? Gambar apa? Gambar 1? Cangkok. Yang kedua ada gambar apa? Ada lengkuas. Kemudian apa ada lagi? Ada apa lagi? Jahe. Kemudian kencur ada. Bengkoang. Kunyit. Temulawak. Tuh, itu gambar 1 dan gambar 2. Kalian sudah tahu gambarnya. Kemudian kalian lihat di sini. Pertanyaan, apakah kalian tahu apa perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Bedanya? Kenapa di situ dipisahkan? Oh, gambar 1. Oh, kenapa gambar 2? Kenapa dipisahkan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Boleh, Feni, silakan menjawab. Gambar 1 itu vegetatif buatan, Ya. kalau gambar 2 itu vegetatif alami. Boleh. Jadi untuk gambar pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif, tetapi vegetatif buatan karena nantinya di situ dibantu dengan manusia perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif alami, artinya tanpa campur tangan manusia. Ya, paham? Paham. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi 2 jenis. Yang pertama tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan. Kemudian dilakukan secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya tadi sudah kalian sebutkan. Ada umbi batang, umbi lapis, kemudian ada akar tinggal, tunas adventif, spora, stolon. Contohnya tadi ada kunyit, jahe dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Stek, ya, cangkok, menyambung, meruntuh. Itu contohnya untuk vegetatif buatan. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina,
dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada dua, yaitu vegetatif apa tadi? Alami dan buatan. Ya. Kalian sekarang sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Kalian di sini akan Ibu bagikan LKPD. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu berikan, ya. Dan di situ silakan kalian buka LKPD-nya. Kemudian setelah kalian buka, kalian perhatikan, kerjakan sesuai dengan perintah. Biar kalian tidak ada perintahnya, kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Silakan kalian berdiskusi, kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi. Kemudian mencatat tanaman. Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok dulu maju. Silakan kelompok 2 maju, semuanya maju ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami di antara lain pohon pisang, bambu, serai, jahe, kunyit, temulawak, kencur, wortel, laos, dan lengkuas. Tanaman vegetatif buatan antara lain mangga, apel, rambutan, singkong, jambu, alpukat, bunga sepatu, mawar, cocor bebek, dan anggrek. Susunan cangkok antara lain nomor 1 memilih ranting batang, nomor 2 mengupas kulit batang, nomor 3 membersihkan kambium pada batang, nomor 4 menutup bagian batang yang dikupas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang tidak jelas, silakan teman-teman bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan vegetatif buatan? Vegetatif buatan merupakan vegetatif perkembangbiakan yang memberikan
perkembangbiakan yang dia campur tangan manusia atau dibantu dengan manusia.